Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ada seseorang yang datang untuk menemuimu. Seseorang yang datang untuk menemuimu. Kita akan lihat dari sisi dia dulu ya. Seseorang yang datang untuk menemuimu. Selama ini dia tuh takut ya. Mungkin aku bisa melihatnya dia berpikir 10 kali mau datang sama kamu. Udah pasti orang ini biasanya entah nggak percaya diri atau bisa dibilang punya salah yang besar sama kamu. Di sini ada kartu passion. Walaupun begitu, aku melihatnya dia masih ada gairah kepada kamu. Ya, orang yang datang ini masih nggak bisa ngelupain kamu dari segi sentuhan fisik mungkin, atau dari kenyataan di mana kalian pernah sama-sama, pernah bareng, ya. Kemudian di sini ada kartu guarded. Orang yang mau datang sama kamu ini sepertinya takut-takut dan ragu mau datang. Nggak percaya diri, ya. Energinya tuh kayak energi yang malu-malu tapi mau. Entah dia punya salah, entah dia pernah ada cacat di depan kamu. Atau memang dasarnya dia malu aja, nggak pandai untuk mengungkapkan. Aku akan ambil beberapa kartu di sini yang mungkin bisa menunjukkan clue-nya siapa, ya. Oke. Kartu pertama, mungkin dia Cancer, oke, mungkin dia Cancer. Seseorang yang punya Sun Moon Rising Cancer, orangnya ini sebetulnya dia setia, udah itu pelindung, sangat intuitif, sangat peduli. Kemudian dia tuh punya pandangan sendiri. Kemudian orang itu moody, ya, orangnya agak moody, agak suka cemburuan, terus agak suka rahasia-rahasiaan gitu. Tertutup. Saya ngelihat di sini orangnya itu selalu kayak lihat sekeliling. Jadi kenapa dia malu atau dia tidak mau bertemu dengan kamu, dia tuh kayak menilai pandangan orang. Pandangan orang itu yang membuat dia nggak percaya diri atau dia tuh nggak maju, ya. Dia selalu mementingkan pandangan orang sih tentang dia gimana. Ibaratnya orang ini tuh kayak stresan gitu loh, nggak mau dengar ada kabar jelek, ya. Udah itu saya ngelihatnya sih dia tuh suka kayak membahagiakan orang lain, ya. Yang penting lu seneng deh, gue tuh banyak berkorban. Nah, tipe-tipenya begini nih, kayak mudah untuk terprovok dengan sekitar, ya. Jadi dia baik atau tidak itu tergantung dari lingkungan. Di sini ada energi dari Taurus, tapi ini bukan berarti dia zodiak Taurus ya, tapi energi Taurus adalah orangnya simple, segala sesuatunya tuh ingin dibuktikan, orangnya cukup bisa dipercaya, stabil, kemudian ya secara penampilan mungkin oke, karena ya walaupun santai tapi menarik ya. Biasa orang Taurus itu peduli sama penampilan. Kalau dia lagi nggak mood ya nggak percaya diri ya dia nggak akan keluar gitu. Nah, terus orangnya itu agak keras kepala, ya mungkin pekerja keras, kerja cari duit terus. Kemudian yang saya lihat dia itu kayak cepat menyimpulkan, kadang-kadang mager, keras kepala banget, terus sesuai aja dengan hati nuraninya. Dia ngerasa kalau aku harus gini, walaupun aku rugi, tapi aku harus begini, aku mau ya udah kayak gitu ya. Di sini, dia mau kamu secara fisik, sexually, dan mentally. You are all I think about when I am alone. Kamu adalah seseorang yang memang aku pengenin dikala aku sendiri. Jadi sebetulnya passion and pleasure ini ya dia punya pikiran nakal tentang kamu. Ya, seseorang akan menemui kamu tuh sudah pikirannya kayak, wow, aku pengen bersama
dia, karena ya mungkin lihat dari body kamu, cara kamu berpakaian, berdandan, ya kan? Atau dia ngelihat kamu tuh wangi. Biasanya sih kalau ada energi Taurus biasanya wangi ya, karena Taurus tuh biasa suka semprot. Makanya kenapa jualanku itu Le Aura, karena kalau pakai Le Aura itu kita tuh wangi terus. Kamu harus pesen deh. Kalau kamu yang dulu-dulu pernah pesen Le Aura versi 1, sekarang pesen yang versi 2 ya. Versi 2 itu dia lebih baunya tuh lebih bagus dan lebih enak, dan pasti teman-teman kamu di samping kanan kiri pasti suka deh. Kecuali kalau dia punya penyakit mabuk kendaraan gitu, ya mungkin dia nggak suka wangi-wangian kan. Pasti baunya minyak kayu putih gitu. Ada nggak temen yang suka pakai minyak kayu putih balsem gitu ya? Kalau pakai ini mudah-mudahan dia tertarik ya. Oke. Orang yang menemui kamu, saya melihatnya dia ini pekerja keras ya. Dia merencanakan segala sesuatu, dia tuh berpikir bahwa aku tuh harus punya modal dulu. Orangnya tuh nggak mau yang halu-halu. Page of Pentacles bicara mengenai sesuatu yang pasti-pasti aja. Yang kedua, dia punya daya juang yang bagus, walaupun kadang-kadang diselimuti dengan emosi. Ya, orangnya ini dia punya jiwa kadang-kadang manja. Bukan kadang-kadang sih, tapi memang kayaknya dia ini anak manja. Bisa jadi dia ini anak bontot, anak terakhir. Atau kalau misalnya dia perempuan atau laki-laki satu-satunya. Jadi kayak dispesialin gitu loh. Dia nih orangnya ikut apa kata orang tua, terutama dari ibu. Karena ibunya ini yang lebih kayak mengatur, sehingga energinya dia ini juga lebih ke arah ibu. Ya, energinya itu lebih kepada pengen kamu happy. Jadi dia tuh senang membahagiakan orang lain. Ibu kan biasanya kayak mengarrange, mengatur. Dia juga jago nih mengatur keuangan dan lain-lain. Di sini ada kartu King of Cups. Oke, King of Cups ini dari perasaan ya. Kalau aku lihat orangnya ini orangnya mikiran, orangnya tuh kayak ngebatin, tapi dia tuh sebetulnya cukup untuk memimpin. Dia seorang pemimpin, tapi dia menggunakan rasa. Ada sisi lemahnya ya, kadang-kadang dia tuh hanyut dengan orang lain. Kadang-kadang dia tuh gampang kasihan sama orang lain, tetapi dia tuh sebetulnya dia tuh punya wibawa kok. Tapi energinya soft, bukan yang maskulin yang kreng gitu, enggak. Dia masih ngerti kamu, dia masih hangat sama kamu. Pendekatan kepada kamu adalah pendekatannya secara emosional. Kemudian yang aku lihat di sini, kalian itu punya takdir untuk bertemu lagi. Saya lihatnya ya, tapi aku nggak tahu kapan. Cuman orang yang datang sama kamu ini memang porosnya itu akan dipertemukan sama kamu lagi. Tuh. Energinya kembali, ya kalian bisa akrab dari sisi pertemanan, cinta, dan lain-lain. Dia datang adalah untuk apa sih? Untuk menjalin sebuah komunikasi yang baik. Kenapa dipertemukan lagi? Karena memang kalian itu udah match, ada kecocokan. Dan ada kartu King of Wands, ya. Setelah pertemuan terjadi yang saya lihat di sini, dia akan greget untuk ngejar kamu. Kenapa? Karena dia sudah tertarik. Pada dasarnya semakin mature, semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya waktu, orang ini tuh kayak sadar, oh iya, aku tuh butuh dia loh, butuh kamu. Aku tuh punya orang yang aku kenal, yang aku cocok gitu ya. Ya siapa lagi? Gitu teman-temanku. Jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kalau aku ada sesuatu yang baru, ya kalian bisa langsung tahu, oh jamnya sekian. Ya kan, karena jamnya itu aku tuh masih menyesuaikan di bulan Februari itu, bulan Maret itu aku mau jam berapa. Kemudian di sini ada kartu Knight of Wands, teman-teman. Ya, Knight of Wands ini ada gairah. Ya, dia sangat bergairah sama kamu. Kebanyakan sih ada yang sudah mungkin komunikasinya itu lewat daring atau secara online, lewat sosial media, WhatsApp atau apapun itu. Ya.
ada kartu Four of Swords. Dia memiliki keinginan ya, itu untuk keinginan dia tuh untuk datang sebetulnya sudah lama dipikirkan. Aku ngelihatnya dia tuh kalau memang lagi malam gitu, kadang-kadang dia tuh kayak mimpiin kamu atau ngebayangin kamu tuh yang bergairah gitu loh teman-teman. Dia tuh banyak ingat kamu tuh di malam hari ya. Jadi udah lama ngebatin tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi hanya merespon kamu itu lewat batin. Di sini ada kartu Three of Pentacles. Saya melihatnya seseorang ini mungkin sudah pernah kamu kenal atau memang kalian tuh punya special bonding. Dalam arti kalian itu soulmate ya. Jadi dia tuh sama kamu udah nggak asing lagi. Itu yang aku lihat. Terus di sini yang aku bisa lihat adalah dia ini mau mensupport kamu secara nyata sih. Yang pasti dia mau mensupport kamu, mau memberikan sebuah dukungan sama kamu. Nah, dia merasa sangat terhibur sama kamu ya. Dia berpikiran bahwa kalau dia punya keinginan, ya yang menurut dia itu sebagai penghiburan lah ibaratnya. Kamu tuh menarik gitu ya, entertaining ya. Dia lihatnya kayak gitu ya, itu akan didapatkan. Kamu ada jiwa-jiwa Taurus, ada jiwa-jiwa Cancer mungkin. Kamu lihat aja, cek dari Sun Moon Rising kamu. Ya kalau nggak ada nggak apa, skip aja, ambil aja sifatnya ya. Itu kan sifat-sifat entertaining. Dan ada kartu Two of Wands di sini. Dia tuh memang sudah planning ya. Maksudnya kalau dia datang pun itu sudah dengan rencana. Dan memang sudah ditakdirkan atau digariskan bahwa di sini memang ada takdirnya kamu ketemu sama orang ini. Karena tujuan dia adalah ketika datang sama kamu itu menjadi satu titik balik di mana memang dia menginginkan adanya sebuah hubungan yang sukses, sebuah koneksi yang baik. Ada kartu Two of Cups kan di atas ini. Dan yang saya lihat semua ini tuh berjalan secara alami ya teman-teman, secara intuisi aja. Jadi ketika dia datang sama kamu itu memang walaupun sudah direncanakan tapi memang hatinya tertarik sama kamu. Gitu loh. Jadinya aku bisa melihat orang ini ada tendensi untuk menjadi partner atau menjadi pasangan dalam arti romansa. Aku melihat ke depannya seperti apa, ya. Kamu sama dia, kamu akan berputar-putar dalam kebahagiaan. Dalam arti kebahagiaan itu, rezeki kamu sama dia jika bersatu tuh akan lancar. Kemudian di sini kamu akan lebih konsisten dalam menjalani dalam menjalani urusan-urusan kalian, ya kan? Di sini tuh ada passion, ya, dimana untuk cari duitnya juga kenceng. Aku lihatnya rezekinya terbuka. Kemudian di sini ada kartu Princess of. Oke, kamu sama dia ini sama-sama kayak pekerja keras sih teman-teman, aku lihatnya. Ya, pekerja keras, terus memang terstruktural, rencananya juga bagus. Jadi kalian berdua itu akan dapat kelimpahan abundance. Dalam arti materi pun itu akan berjalan. Ada cinta di sini. Ya, aku melihatnya ada satu cinta yang besar di antara kalian berdua. Jadi energinya tuh soft tapi termanage. Kamu percaya sama dia, dia percaya sama kamu. That's it. Tuh, ada cinta yang memang tumbuh. Cintanya tuh memang sudah takdir ya teman-teman. Kalau kita bicara Cupid of Love, di sini tuh cherub ya. Biasanya kamu tuh kayak udah dipasangkan, bertakdirnya sama orang ini gitu loh. Jadi bukan dengan yang lain-lain. Dan yang kalau saya lihat di sini ya teman-teman, ini tuh bagus banget. Kenapa? Karena hal-hal yang dia lakukan kepada kamu, dia juga sebagai pelindung, dia juga sebagai seseorang yang memang punya hasrat sama kamu. Segala kebutuhan jasmani rohani kamu insya Allah terpenuhi sama orang ini. Ya kalau kamu bilang bacaanku nggak mungkin, berarti kamu adalah orang yang pesimis ya, dan kamu emang nggak mau gerak gitu.
Apakah orang ini tuh akan tiba-tiba tahu nyelonong, tahu kamu? Nggak juga ya, kamu harus ada pancingan dong. Kamu juga harus keluar, update sosial media, dan lain-lain. Kalau kamu diem aja, ibaratnya siapa sih yang cari orang dalam gua? Ya kan? Kamu juga harus mulai terbuka. Di sini dia ingin berirama dengan kamu. Mungkin dia jago dansa, kita nggak pernah tahu. Ya, dia pengen dalam mobil, ya, maksudnya kalian ngobrol, bermecet-mecetan berdua, ya kan? Aku tuh suka loh kalau ngelihat kayak di film gitu, dari macet ya, macet-macet berdua, udah tuh jadi kayak obrolan romantis, udah tuh jadi ya kita banyak ngobrol lah, bertukar pikiran. Terus di situ eh, tuh dia tuh sangat yakin sama kamu, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengurus ini gitu loh, untuk menghandle ini, bagaimana pendekatannya sama kamu, itu juga dia bingung. Kamu udah ada yang udah kenal dia. Jadi kalian berdua itu ibaratnya mungkin kamu tuh udah kenal, terpisah, dan sekarang ini tuh masa-masa di tengah ya. Mungkin di tengah-tengah tahun, di tengah-tengah tahun ini mungkin ada pertemuan. Dia pengen jalan sama kamu yang jauh, ajak kamu travel. Bisa aja kalau ada rezeki kalian keluar negeri, kalau nggak ada dalam Indonesia aja, atau cuman sekedar keluar kota atau gimana. Tapi dia ada keinginan untuk pengen nyetirin kamu gitu. Aku kayak bayangin tuh nyetirin kamu jalan berdua, mungkin ke puncak, mentok-mentok ya kan, makanan Indomie. Aku pernah mau makan Indomie malam-malam ke puncak doang, gila. Nyetir dari Jakarta ke puncak. Aku cuma makan sate Marangi sama makan Indomie, udah selesai. Aku pulang lagi ke Jakarta. Pengennya happy. Orang ini pengen happy. Energinya itu energik gitu. Dan aku sangat dukung kalian dengan orang ini. Dia mau semuanya berhasil ya. Dari materi dia bekerja keras, cintanya jalan, materinya jalan. Nah, untuk nama-namanya mungkin lihat ya, nama-namanya mungkin ada di sini. Jika kamu lihat nama kamu, maka mungkin orang itu sudah ada dalam pikiran kamu. Jika kau melihat inisial-inisialnya dia, mungkin orang itu yang akan datang. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada namanya di sini, ada nama kamu, mungkin yang orang yang kau pikirkan ya itu. Kalau misalnya nggak ada namanya, nggak ada nama kamu, ya mungkin nama-nama ini yang akan datang. Nggak ada rencana. Gitu ya. Terima kasih teman-temanku yang sudah ikut readinganku untuk hari ini, siang ini. Jangan lupa order Le Aura, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Silahkan dibuka ya. See you, bye-bye.